Niki napa niki, Pak? Niki. Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kunjuk wonten pangarsanipun para sepuh, para bini sepuh ingkang tansah kula bektosi, para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, khususipun takmir Masjid Al-Ikhlas saha jajaranipun, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW ingkang tansah kula hormati ugi. Ingkang kaping sepisan monggo sareng-sareng kula njan sami tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala enjang menika dinten Ahad tanggal 3 doso setunggal Agustus 2019 lan enjang menika ugi bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1427 Hijriah. Kula nyan sami dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala makempal wonten ing Masjid Al-Ikhlas mriki saperlu ndereki wontenipun kajian rutin Ahad enjang. Mugi-mugi rawuhipun Bapak Ibu sedaya dadosaken wasilah kesainan Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten kesempatan enjang menika sedaya tansah dipun kersakaken kesainan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugi tansah katetepaken kunjuk katur wonten junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya umatipun ingkang tansah istiqomah ndereki sedaya ajaran-ajaranipun. Para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah remen sanget enjang menika kula saged sowan silaturahim wonten ing Masjid Al-Ikhlas mriki. Menika silaturahim kula ingkang kaping kalih nggih. Rumiyin menika menawi mboten klentu Ahad kelima di bulan Juni. Lah sakmenika Ahad kelima di bulan Agustus. Ya, alhamdulillah remen sanget saged pinanggih jamaah sedaya sakmenika kawontenanipun sehat nggih insyaallah nggih. Alhamdulillah nggih. Amargi sehat sedaya saged tindak masjid. Umpami sakit tentu kemawon boten wonten mriki nggih. Lan sejatosipun Bapak Ibu sehat menika ingkang paling penting kados pundi kula njan sami nggadahi kesehatan hati. Nggih. Amargi kesehatan hati menika ingkang sakmangke mempengaruhi sedayanipun. Nggih. Wonten tiyang ingkang fisiknya kuat amargi manahipun boten kiat niku badhe tindak masjid niku ketuke ya aras-arasen. Nggih. Abot. Padahal fisiknya kuat niku angkat besi 100 kilo saged, lari 10 kilo nggih saged.
nggih. Angkat selimut wekdal subuh sing ora ngantek sekilo niku ora kuat. Nggih. Mergone manahipun mboten kiyat. Lah kanthi Bapak Ibu rawuh wonten ing majelis pengaosan, majelis zikir niku insyaallah badhe ngiyataken manah kula njan sami memberikan nutrisi hati. Miderek Yahya bin Mu'ad setunggalipun ulama salaf ya baipun ngendikaken mekaten. Sakmul jasadi bil auja. Jasad itu sakit disebabkan karena penyakit. Wa sakmul qulubi bidzunub. Dan hati bisa sakit disebabkan karena perbuatan dosa. Fakama la yajidul jasadu lazzatat ta'ami 'inda saqmihi, sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya makanan ketika sedang sakit. Tasih kemutan nggih menawi Bapak Ibu nembe gerah niku sedaya dedaharan raosipun terus pundi nggih. Pahit nggih. Napa kok pahit? Mbok sepo mboten eco, mergone jasadipun nembe gerah. Padahal kathah-kathahipun tiang niku menawarkan makanan yang enak ketika sedang sakit. Ibu-ibu ngoten mboten Bu nggih. Lagi gerah ngoten dipun tawani panganan sing enak-enak. Pak kersa sate mboten ora. Kersa tengkleng mboten ora. Kersa apa lagi sing enak-enak niku nggih? Ora. Mergone napa? Nembe gerah. Tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Berarti nginjinge dirubah mawon. Nawani sing enak-enak niku nek pas gek napa? Sehat. Ampun kualik lagi lara tawani sing enak-enak. Sehat njukuk dhewe karepmu lah. Nah, kemudian la yajid fakadzalikal qalbu la yajidu halawatal ibadati ma'adz-dzunub. Demikian juga hati ketika sedang sakit dia tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Oke. Jasad niku menawi nembe gerah mboten saged ngraosaken lezatnya makanan. Hati ketika sedang sakit juga tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Wontenipun namung formalitas. Wah, sing penting salat timbangane ora. Lha ngoten niku. Nggih. Lho salat niku malah sing penting salat, padahal kudune salat niku penting. Mboten sing penting salat. Kalau salat niku penting, dia akan menjaga syarat rukunnya, menjaga keutamaannya, menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, saged ngraosaken lezat amargi napa salat niku penting. Tapi kalau yang penting salat niku salat subuh niku jam 6:30 ya ora apa-apa, sing penting salat timbangane ora kan ngoten. Mengke salat zuhur jam 3 kurang seprapat. Ya, sing penting salat timbangane ora, lumayan ya daripada ora. Ya, tangga kuwi ora tau salat lho. Aku cek penting salat lho, malah membandingkan dengan yang lain. Niku salat zuhur sing keasaran. Zuhur kok jam 3 kurang seprapat. Nih. Mungkin salat asar dipun lampahi jam 5:30 kurang 5 menit. Jenenge salat asar sing kemaghriben. Mungkin maghrib ke isyaan, tapi mboten enten nggih, isya ke subuhan mboten enten nggih. Nggih niku Bapak Ibu, mugi-mugi rawuhipun kula njan sami wekdal enjang menika saged menambah nutrisi hati kita. Jadi ada siraman rohani, ada siraman jasmani. Lha sing jasmani mangke niki bar niki enten siraman jasmani wae. Niku. Nggih, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nglajengaken menapa ingkang kula aturaken wonten pepanggihan kalih wulan kala wingi megaitan kalian tadabbur Al-Qur'an. Nggih. Tadabbur Al-Qur'an ingkang kala wingi kita aturaken merujuk dalam satu ayat inggih menika surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu memiliki sifat yang sangat istimewa, yaitu mendatangkan keberkahan. Mubarakun niku mendatangkan keberkahan nggih. Sanes merek jenang kudus nggih, mubarak. Enten to niku merek jenang kudus niku mubarak nggih. Lihat dabbaru, untuk ditadaburi ayat-ayatnya niku supados dipun tadaburi. Nggih. Nah, Bapak Ibu ingkang sareng-sareng badhe kita tadabbur wonten enjang menika nun nggih surat
Ali Imran ayat 100 kawan doso. Surat Ali Imran ayatipun 100 kawan doso. Nyun sewu penyebutan nama surat ingkang leres menika suratu Ali Imran nggih. Mboten surat Al Imran mboten nggih, tapi Ali Imran. Ali menika artosipun keluarga. Maka kalau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah Ali niku artosipun keluarga. Nah suratu Ali Imran yaitu surat, ya nama suratnya adalah keluarga Imran. Kathah ingkang nyebat surat menika kelentu. Kabeh-kabeh surat diawali ku al, mergane Al-Fatihah. Lajengipun Al-Baqarah, saterusipun Al-Imran, mboten Al-Imran, Ali Imran. Khusus nama surat Al-Qur'an ingkang ginakaken nama-nama orang niku mboten ginakaken al. Saya menika nama nabi atau bukan nama nabi, contohipun niki Ali Imran. Kalau yang nama nabi misalipun surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Muhammad, surat Nuh, mboten surat Al-Nuh, surat Al-Muhammad, surat Al-Yunus mboten. Termasuk nama yang bukan nabi antawisipun surat Luqman niku mboten surat Al-Luqman mboten, surat Maryam mboten Al-Maryam nggih. Nah, niku nambung mawon napa meluruskan penyebutan nama nggih. Lho apa penting niku? Nggih penting no. Kalau menyebut nama misalnya nama saya disebut nama yang lain kan ya kleru ta niku. Ya niku. Nggih. Ali Imran ayat 100 kawan dosa Allah ngendikaaken A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kalian di sini para sahabat ya pada perang Uhud mengalami kekalahan, mengalami luka, mengalami kesedihan mergone kalah secara zahir nggih kalah. Faqad massal qauma qarhum mithluh, maka mereka itu maksudnya orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy merasakan hal yang sama, yaitu sedih, kalah, terluka di saat perang Badar ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul ayat menika dipun sebataken wonten setunggalipun hadis nggih. Lamman sarafa Rasulullah yauma Uhud kaiban hazinan, ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Uhud. Perang Uhud niku secara zahir kaum muslimin kalah napa menang ya. Ketoke kalah ya, janjane mesti dalam segala hal menang semua, tapi secara zahir niku napa kalah. Kaiban hazinan, jenenge wong kalah niku ya rasane pripun? Ya sedih. Ya. Apalagi beliau dan para sahabat sebagai pemain utama. Wong awake dhewe niku lho Pak, nonton bal-balan sing didukung kok kalah niku rasane kaya piye ngoten nggih. Dan ini terjadi dulu. Saya itu kalau setiap Selasa malam Rabu niku membersamai jamaah wonten ing daerah pasar niku, Pasar Sukoharjo, kidule pasar niku Masjid Al Amin niku tahsin Al-Qur'an. Nggih. Delalah waktu itu Selasa malam Rebu pas bareng kalih pertandingan bola Indonesia melawan Cina. Tibae enek sing ra mangkat, Pak. Ora mangkat napa? Mergane nonton bal-balan. Delalah wayahe padha karo wayahe tahsin. Ya. Wayahe ngaji karo wayahe nonton bal-balan kok bareng. Wis bal-balan nonton. Nggih. Waktu itu kalau nggak salah mulai jam 7:15 atau setengah 8. Terus ya sudah, saya memulai seadanya saja. Nah begitu jam 8 kurang seperempat mulai rame. Lah kok do mlebu? Tibae napa? Anu Pak Ustaz kalah Pak Ustaz. Lho kalah, Indonesia kalah terus malah ditinggal nonton ini ya. Gelo ya. Jadi penonton saja kalau melihat yang didukung kalah niku rodok lemes, apalagi ini pemainnya langsung kalah. Nah, kemudian ja'alatil imra'atu taji'u bi zawjiha wa ibniha maktulain.
ada seorang perempuan datang lapor kepada Nabi, ya, bahwa suaminya dan anaknya termasuk terbunuh dalam perang Badar Uhud niku. Nggih, cobi piantun istri, suaminya terbunuh, anaknya juga terbunuh. Kan sedih tuh itu. Ya. Wahia taltadimu, ya, sambil lapor sambil mungkin merasa sedih atau merasa apa? Susah begitu. Faqala Rasulullah, maka kemudian faqala Rasulullah, maka Rasulullah ya menyebutkan ayat ini, ya. Ayat ini turun yaitu Ali Imran ayat 140. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Jika hari ini kalian merasa sedih, merasa terluka, merasa kalah, maka ingatlah mereka dulu, yaitu orang-orang Quraisy juga merasakan hal yang sama saat perang Badar. Perang Badar niku wong Quraisy kalah, ya. Terus kaum muslimin menang. Waktu itu sing seneng kaum muslimin menang, sing susah orang-orang Quraisy mergone kalah. Ketika perang Uhud yang menang orang-orang Quraisy, seneng menang. Orang-orang muslim kalah, susah. Maka ayatnya Allah menyebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia. Supados napa to? Awake dhewe niku nek umpama menang niku ora kok seneng-seneng banget ngoten lho. Umpamane sedih ya ora kok sedih banget. Umpamane pas menang, oh rasanya menang ngene iki ya, seneng. Tapi jangan lupa ternyata ada waktunya kita harus mengalami kekalahan. Oh tibake ndek ben sing kono ki nek kalah rasane ya ngene iki gitu loh. Supaya apa? Kita bisa memahami hidup ini memang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Umpami enten tiyang ingkang nembe susah, ya. Oh susah rasane ngene iki to, ya. Kemudian ada yang sedang terluka atau sedang sedih atau sedang mengalami musibah, ya emang begini, ya. Termasuk di masyarakat kita, misalnya kita sedang takziah ke satu tempat, kita takziah, ya. Kita juga harus ingat, oh orang itu kita sekarang sedang takziah. Barangkali satu saat nanti orang-orang takziah ke rumah kita, ya. Sekarang kita sedang ngurusi jenazah, barangkali satu saat kitalah yang diurusi. Sekarang kita menyolatkan jenazah, barangkali satu saat kitalah yang disolatkan. Sekarang kita mengangkat jenazah, barangkali satu saat kitalah yang diangkat. Jadi begitu, memahami, oh memang dipergilirkan. Nah, termasuk Bapak Ibu, apa yang kita perbuat dalam keseharian kita kepada orang lain itu nanti yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu juga dipergilirkan. Wonten setunggalipun hadis nggih, riwayat Ahmad sing Abu Darda, hadis menika mauquf dipun sebataken al birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang. Kebaikan itu tidak akan pernah usang, artosipun kebaikan itu dimanapun dia berada tetap bernilai baik, meskipun yang di sekitarnya menganggap perbuatan itu tidak baik. Kebaikan itu dimanapun berada, kepada siapapun kita lakukan kebaikan tetap akan bernilai kebaikan, nggak akan pernah usang. Kados enten napa niku emas nggih. Emas misalnya disimpan di dalam kotak, itu nilainya juga tetap emas. Atau delalah emas itu ada di napa nggih terkubur oleh kotoran sapi misalnya, itu tetap nilainya juga emas. Napa terus mengurangi nilainya emas? Mboten, ya. Mergone wis kena letong sapi terus mah aku ora gelem, kowe wis nilaine wis berkurang, ndak mungkin. Tetap emas itu nilainya juga emas. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa. Perbuatan dosa juga tidak akan terlupakan. Maksudipun nopo? Perbuatan dosa, kezaliman yang kita lakukan itu juga nanti ada balasannya, nggak pernah terlupakan. Ya, kemudian
Wad-dayyanu la yamut, zat yang maha memberikan balasan tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan balasan. I'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Wis silahkan karepmu, polah-polai sak karepmu gitu ya. Tapi ingat, fakama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan mendapatkan balasannya. Nek awake dhewe niku senengane njiwit wong liya, pun siap-siap mawon bakale entuk napa? Jiwitan. Nek awake dhewe kok senengane nyelentik wong liya, nggih siap-siap mawon bakale diselentik. Meskipun sing nyelentik niku bukan orang yang kita selentik. Meskipun yang menjiwit mencubit kita itu bukan orang yang kita cubit, tapi semuanya itu akan tergilirkan, ya, akan tergilirkan, ya, karena Allah SWT zat yang maha adil, ya, itu. Nah, Bapak Ibu, jadi pergiliran itu ada dua, ya. Pertama, pergiliran yang kita semua tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Niku pergiliran kita dalam berperan sebagai manusia hidup di dunia ini. Ndek ben niku cilik, terus jadi rodok gede, terus jadi cah nom, jadi dewasa, terus saniki pun tua. Niku kan pergiliran. Awake dhewe menjalani pergiliran dari orang-orang sebelum kita. Ya itu kita nggak bisa menghindar. Ya, saya juga sekarang ini merasa, ya Allah, kok saya jadi bapak-bapak ya. Padahal dulu tahun 96 kalau cilik, loh 96 kok cilik. Memang saya masih muda Pak. Kelahirannya itu tahun 89, jadi masih sangat muda sekali. Makanya yang rawuh ini, masya Allah, sudah senior semua. Kemungkinan saya ini paling muda di sini mungkin ya, kecuali ada yang lebih muda anak kecil gitu ya. Itu. Tahun 96 waktu itu saya sebagai anak kecil, ibu bapak saya sebagai orang tua, mbah saya sebagai atau ibunya ibu saya sebagai mbah. Waktu itu seiring berjalannya waktu, sekarang ini tahun 2025 ternyata saya yang menjadi bapak. Sing cah cilik-cilik niku anak kula. Sing dadi mbah bapak ibu kula. Terus bapak ibu kula niku sakniki dadi Mbah Buyut ya, itu Mbah Buyut ya. Ya, almarhum tapi Mbah Buyut statusnya itu ya. Nah, itu pergiliran yang kita tidak bisa menghindar, nggak bisa menolak. Tapi ada pergiliran yang kita bisa mengkondisikan, yaitu sikap kita kepada orang lain. Ya. Kalau kita tidak ingin dijiwit, jangan suka jiwit orang lain. Kalau kita tidak ingin dirasani, jangan merasani orang lain. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita kepada orang lain, kadang-kadang orang lain juga terbetik seperti itu kepada diri kita. Yun sewu, umpami nggih, saya sedang bersama orang lain. Orang lain itu dia ngomong tentang kesuksesannya, tentang segala macamnya itu. Terus dalam hati saya itu terbetik, kok sombong banget ya, misalnya, kok sombong banget ya, meskipun dalam hati. Bisa jadi satu saat kita ngomong kepada orang lain itu akan batin dalam dirinya, kayak kok sombong banget, karena kita pernah batin ke orang, dia kok sombong banget, kayak gitu loh ya. Nah, terus yang ini saat tadi saya menyampaikan dalam hati saya, kok sombong banget sih, meskipun tidak saya ucapkan, berarti saat itu jenis yang sombong sinten toh. Ya kan saya jadinya. Saya menganggap dia sombong. Berarti secara tidak langsung saya ini orang yang tawadhu. Berarti dia sombong, aku tawadhu. Terus lewat niku sing sombong sinten ngoten niku? Ya sing aku tawadhu niku to. Ya. Lah niku. Ya. Nah, Bapak Ibu, maka yang pergiliran kedua ini yang kita bisa mengkondisikan, bisa memilih dan bisa mengatur, ini mari. Terutama sikap kita kepada orang lain, baik sesama muslim atau sesama manusia ya, karena itu semua nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan satu riwayat Imam Al-Abshihi niku nete cerios nggih.
kejadian zaman beliau. Jadi ada waktu itu sepasang suami istri. Ada suami istri hendak makan siang. Entah makan siang atau sarapan kirangan kita makan siang. Waktu itu yang mau dimakan adalah ayam bakar. Ya. Pas mau makan bersama suami istri niku, saderengipun napa menikmati makan siang itu, tiba-tiba ada orang ngetuk pintu di depan rumah. Ya, ngetuk pintu. Terus coba untuk melihat, yang melihat suaminya keluar ruang makan menuju ke pintu depan rumah. Setelah dibuka, ternyata yang ngetuk pintu itu adalah pengemis yang kelaparan, minta makan. Ya. Maka sang suami ini tanpa berpikir panjang langsung mengusir pengemis itu. Diusir, diunek-unekke, nggih. Wis pokoke jane nek ora ngekeki ya ampun ngoten mawon to, tapi niki dibentak-bentak, diusir, diunek-unekke kon lunga. Itu kan hatinya kan sakit to niku, diunek-unekke ngoten niku. Ya sudah, akhirnya pengemis itu pergi. Kemudian sang suami kembali masuk ke ruang makan, melanjutkan makan bersama istrinya, seakan-akan tidak punya beban apapun itu. Ya. Setelah itu seperti biasa berlalu hari pertama, kedua, pekan pertama, bulan pertama, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada apa-apa. Ya. Sampai kemudian tahun kesekian, entah tahun ke-8 atau ke-9, keluarga itu mulai mengalami masalah. Ya. Penghasilan mulai menurun. Muncul masalah di mana-mana, terjadi salah paham antara suami dan istri, terjadi pertengkaran hingga akhirnya suami istri ini harus berpisah, harus cerai. Ya. Setelah cerai masing-masing hidup sendiri-sendiri. Sing wedok niku uripe umpami dibayangke masyarakat mriki nggih ning daerah Etan. Etan niku berarti pundi nggih? Surabaya ngoten nggih. Sing lanang niku uripe ning daerah Kulon. Berarti nek Kulon niku ya Jakarta ngoten wis pokoke adoh. Nah, dikisahkan lagi yang istrinya ini ya, dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain yang lebih sukses. Karena yang suami pertama dulu sukses tapi terus hancur. Akhirnya pisah. Nah, dia perempuan itu menikah lagi dengan orang yang lebih sukses. Nah, setelah menikah dan hendak beraktivitas seperti biasa, waktu itu hendak makan siang. Ketika hendak makan siang, delalah waktu itu yang mau dimakan adalah ayam bakar. Podo karo sing ndek mben niku. Makan, ketika mau makan ada orang ngetuk pintu di depan rumah. Yang keluar waktu itu bukan suaminya tapi istrinya. Menemui orang yang ngetuk pintu, ketika dibuka, dia kaget, istrinya itu. Kaget yang sangat luar biasa. Ternyata di depan rumah ada orang yang mengetuk pintu, seorang pengemis kelaparan minta makan, tapi dia tidak asing dengan wajah itu. Ternyata adalah mantan suaminya yang dulu. Ndek ben niku pas masih bersama, dia membentak-bentak pengemis, ya, mengusir dan tidak memberi apa-apa. Setelah sekian lama ternyata dia ada di posisi sebagai seorang pengemis. Berarti kan ngerasa kita nih, ya. Maka tidak panjang lebar perempuan itu segera memberikan makanan, tutup pintu, terus wis mlebu omah karo nangis. Ya. Lah napa kok nangis? Kemutan zaman dhisik. Ya, biasa ibu-ibu niku nek kemutan zaman riyen niku terus nangis. Ya. Kula nggih ngoten pernah ya, habis pengajian ada ibu-ibu niku mendekat, Ustadz saya begini, karo nangis. Kula ya dadi bingung to. Terus nggih Bu, Masya Allah ngoten kan, pripun ajeng pripun nangis ya. Nah, setelah itu nangis, suaminya itu terus heran. Loh, napa Bu kok nangis? Mboten Mas, mboten napa-napa, karo diusap air matanya ngoten nggih. Lah kok nangis napa? Mboten Mas. Sik to kuwi ngopo kok nangis, ndek moren apa-apa kok nangis. Anu Mas, saya itu tadi teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Itu Mas, tadi itu
Jadi dulu waktu saya masih bersama suami saya yang dulu, ketika hendak makan siang seperti ini, ada orang yang ngetuk pintu. Suami saya keluar, ternyata yang ngetuk pintu adalah pengemis. Suami saya itu justru malah membentak-bentak, mengusir, ngunek-ngunek ke gitu. Lah terus yang tadi itu apa? Anu Mas, yang tadi itu ternyata seorang pengemis yang wajahnya tidak asing lagi, dia adalah mantan suami saya. Lah bojone sing niki ketika mendengar cerita itu langsung kaget. Masya Allah, Dek, ya. Wallahi, demi Allah, saya tidak asing dengan kejadian itu. Lah apa Mas? Demi Allah, Dek, dulu itu yang diusir suamimu adalah saya, katanya. Yang diusir suamimu adalah saya, ya. Lah kemudian Imam Labsyi menyebutkan ayat ini, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia niku. Makanya Masya Allah, jadi dari peristiwa perang Uhud dan perang Badar, ya, kita bisa mengambil pelajaran ternyata kehidupan ini juga dipergilirkan. Kan begini, ketika perang Badar kaum muslimin menang. Kok bisa menang? Luar biasa, tawakalnya kepada Allah sangat tinggi sekali. Karena memang kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300 sekian, itu berangkatnya tidak niat perang. Berangkatnya itu hanya niat mencegat kafilah dagang saja. Sementara orang-orang Quraisy yang jumlahnya 1000 lebih, mereka itu datang ke situ niatnya memang untuk perang. Kalau niatnya pun perang, persenjataan mestinya yo lengkap. Doa-doanya luar biasa, sampai Nabi pun ya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Adapun di perang Uhud, setelah Rasulullah mengatur segala sesuatunya strategi dengan penuh kesempurnaan, termasuk sebagian pasukan Uhud yang diperintahkan oleh Nabi, apapun yang terjadi tetap di sini. Apapun yang terjadi, mbuh menang mbuh kalah. Setelah melihat di bawah kaum muslimin sudah hampir menang, hampir niku lak dereng to, meh menang, hampir dianggap iki wis menang. Lah niku kemudian sebagian mereka turun karena beranggapan ini sudah menang. Ya, kemudian terjadilah seperti yang kita baca dalam sejarah-sejarah Islam, ya, kekalahan itu. Ya, nah maka Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita renungkan dari ayat 140 surat Ali Imran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia. Nek pingin niku apik, yuk nandur sing apik. Gitu saja. Ya, jadi lebih kembali kepada diri kita sendiri. Nek ora pengen dijiwit, ya ojo jiwit gitu. Jadi setelah seperti itu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita tanam, meskipun bukan hari ini, bukan besok, bukan lusa. Mungkin bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ngaji seperti ini akan mendatangkan kebaikan. Meskipun kebaikannya baru kita rasakan 20 tahun lagi barangkali, ya, atau 10 tahun lagi barangkali, dan seterusnya. Jadi mbok pilih mekaten Bapak Ibu, sampun jam 5:30 niki pun wayahe siraman jasmani nggih. Nek siraman rohani ini sampun, mangke dilanjutkan siraman jasmani. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan injang menika kathah lepatipun kelinta-kelentunipun nyuwun pangapunten. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.